Gimana tuh? Nah, ya amaze-nya tuh saat beres sidang gitu kan, udah kayak aduh lega gitu ya, beban tuh udah lega gitu. Walaupun memang belum sepenuhnya yakin gitu, tapi nggak lama itu saya dapat telepon dari situ tuh, dapat telepon dari rekan saya yang dulu di area duta. Waktu PKL ya? Betul, Oke. waktu PKL yang memang dia tuh nge-handle outsource training, daily worker yang ada di hotel. Saya dapat telepon dalam kondisi itu saya tuh masih lemes sebenarnya Pak gitu. Tiba-tiba saya diminta buat kirim CV gitu ya, CV dan lamaran kerja. Dan belajarnya langsung ke usernya tadi? Langsung, dan itu tuh benar-benar diterjunin di lapangan langsung Pak. Karena saat itu memang kita tuh set up manajemen semuanya, dari HR-nya, dari accounting-nya, bagian pembelian gitu ya, gudang dan semuanya itu kita baru set up gitu, set up dari awal gitu. Jadi di saat ditawarin kayak gitu, oke lah ya udah gitu, kita coba aja gitu. Kalau misalnya ya setidaknya kita udah berusaha untuk belajar, kita cari tahu gitu, ya hasilnya gimana nanti gitu. Nanti kita udah menjalankan gitu sih. Halo Arsnesia, di sini kita akan berdiskusi tentang banyak hal yang berkaitan dengan dunia kerja dan karir ya. Kita akan undang banyak narasumber untuk membagikan pengalaman-pengalamannya. Dan pada hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, alumni dari ARS. Inilah Putri Indah Maharani, betul ya? Betul. Silahkan memperkenalkan diri. Halo Sobat Arsnesia, perkenalkan nama saya Putri Indah. Saya alumni Manajemen Pariwisata tahun 2018. Oke Arsnesia, kita akan mulai lagi perbincangan kita dengan Mbak Putri. Nah, di segmen ini kita ngobrol aja. Oke, Jadi Pak. mungkin boleh dong cerita dulu masa kecil dulu ya, di mana? Masa kecil Putri sebenarnya dibesarkan sama orang tua tuh ibu doang ya gitu. Jadi memang dari umur 2 tahun tuh memang udah nggak ada sosok ayah gitu. Nah memang dari kecil udah diajarin mandiri banget ya Pak gitu. Karena memang Putri hanya 2 bersaudara. Punya kakak apa adik? Sebenarnya kakak punya tapi beda bapak. Oke, Gitu. Untuk ya. adik ada satu yang sama dengan bapaknya. Nah di situ ya memang kita benar-benar hidup ya sederhana dan memang harus tough ya Pak ya gitu. Kita dibesarkan sama satu sosok ibu yang memang luar biasa membesarkan kita sampai saat ini gitu. Asli dari Bandung memang? Asli dari Bandung. Oke, dan tinggalnya dulu di mana? Putri kecil di Cimahi Pak. Dari SD, SMP, SMK itu kita di Cimahi gitu, sama adik juga sama, tapi begitu ada peluang kerja dan kuliah kita pindah ke Bandung di daerah Cicahem sih. Oh, gitu, jadi sekarang rumah orang tua di Cicahem. Cicahem. Semenjak nikah Putri pindah lagi ke Cimahi. Oh, balik lagi ke Cimahi. Balik lagi ke Cimahi. Untuk orang tua masih di Cicahem. Nah tadi sempat cerita kerja gitu, waktu SMK kerja gimana? SMK itu sebenarnya lebih ke praktek kerja lapangan ya Pak. Dulu SMK-nya apa? Dulu Putri di Tata Boga justru Tata Boga. jurusannya. Tata Boga, PKL itu sempat di FB Kitchen juga. Itu selama 6 bulan. Lalu di situ ya sambil casual juga sih Pak gitu di kitchen gitu. Basically aja sih memang Tata Boga. Berarti bisa masak dong? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit bisa. Nah setelah itu baru kerja beneran? Kerja, sempat D1 dulu Pak. Oh iya, sempat D1 dulu. Iya. Dari dulu tuh di Kagum School. Ambil FB Kagum, Kitchen. bentar. Kagumnya kan punya grup hotel itu ya? Betul. Itu ada sekolahnya ya? Ada. Jadi memang saat itu tuh memang Putri angkatan pertama. Angkatan pertama di Kagum School, ambil FB Kitchen, itu 1 tahun sih. Gitu. Setelah dari situ langsung lanjut kerja. Gitu. Kagum School, ada Kagum Hotel. Kalau nggak salah punya outlet juga ya? Betul, dia ada Victory Outlet sih dulu banyak di daerah Ciamplas. Iya, terus habis dari D1 itu baru kerja? Iya, kerja. Di situ dulu sempat peluang kerja di Sushi Tei dulu Pak, restoran Jepang selama 2 tahun.
kerja di situ lebih seringnya di greeter sih gitu, tapi kita juga mobile ke FB service gitu. Nah dari situ nggak lama lanjut lagi kuliah gitu di ARS gitu. Sebentar, sebelum cerita yang kuliah waktu di Susita itu gimana pengalamannya? Kayaknya banyak dong, bisa di-share buat nih yang masih kerja mungkin, sorry yang masih kuliah. Perlu ini tentu masukan. Pengalamannya banyak ya. Di FB service kita bagaimana cara menghandle tamu gitu ya, dengan berbagai macam karakter tamu gitu, tentu kita harus paham gitu ya, dengan langkah service yang diberikan kepada tamu itu seperti apa gitu ya, pelayanan ya, self excellent service seperti apa gitu sih Pak, lebih banyak ya ke situ. Dan pengalaman itu jadi bekal yang baik gitu ya. Tentu jadi bekal yang baik, bagaimana kita ya hospitality ya Pak gitu ya, memberikan pelayanan yang baik kepada customer itu seperti apa gitu. Kan setelah itu kuliahnya pariwisata. Betul. Berarti nyambung banget ya? Nyambung, masih nyambung ya Pak. Nah gimana tuh selama kuliah? Selama kuliah luar biasa ya, 4 tahun gitu di STP Ars gitu, dengan apa ya, banyak pengalaman yang baru gitu ya di STP Ars. Di otak tuh dulu senengnya pokoknya manajemen pariwisata itu jalan-jalan gitu dan ya. bener. Dan bener juga gitu ya, kita jalan-jalan gitu ya, banyak pengalaman lah gitu kita selama di manajemen pariwisata. Itu jalan-jalan itu dalam rangka apa sih sebenarnya, praktek atau apa itu? Praktek sih, lebih ke praktek dan ya. kunjungan juga sih, visit ya. Boleh dong cerita kemana aja sih dulu, masih inget dulu gak? Itu pertama itu masih di wilayah Bandung Pak. Jadi sebenarnya dulu juga waktu di wilayah Bandung itu memang Putri juga yang koordinir gitu ya, sama teman-teman tim juga. Kita tuh ke daerah Hutan Insinyur Haji Juanda, terus ke salah satunya itu sih gitu. Putri lupa di satu lokasi lagi di mana. Lalu untuk di semester 3-nya kita ke Bali Pak. Kita ke Bali, langsung ke Yogyakarta juga gitu. Nah itu sih dibantu juga tuh sama dosen kita dulu, Pak Didin, sama alumni kita juga gitu. Jadi dulu apa namanya, skripsinya sama Pak Didin? Skripsinya dulu sama Bu Oda dulu. Pembimbingnya sama Bu Oda, di ujinya dulu sama Pak Didin dan Pak Rahmat. Gitu. Ya. Nah selama kuliah ada yang ini nggak, pengalaman berharga? Putri seneng banget dulu tuh, pokoknya bisa dibilang lebih lama tuh di kampus daripada di rumah gitu, karena memang benar-benar aktif ya, kayaknya aktif sih, banget ya. Betul. Boleh dong aktif. Apa aja cerita ininya? Putri tuh pertama tuh aktif di UKM musik di Ritmik gitu, karena dulu itu pas Putri masuk di Ars itu UKM musik ini tuh udah vakum bisa dibilang gitu, vakum 1 tahun. Menghidupkan lagi. Nah, ya betul. Jadi saat itu yaudah kita coba gerakin dengan 4 orang doang gitu. Hanya 4 mahasiswa yang berpartisipasi gitu. Nah sampai akhirnya ya kita merintis gitu ya, dengan hobi kita masing-masing merintis, sampai akhirnya ya berdiri lagi itu Ritmik gitu. Sampai dengan istilah dibantu juga sama pendiri-pendiri yang lama. Salah satunya ya Pak Bolu ya yang ada di sini gitu. Ya berjalan sih gitu. Emang dari kecil hobi nyanyi? Hobi. Jadi ikut festival segala gitu, suka ikut? Dari SMP udah ikutan vokal grup, paduan suara juga dari sekolah. Jadi lebih seringnya ke paduan suara sih. Punya album kali di mana, Spotify? Belum? Nggak ada. Hobi di rumah aja sama di kampus sama sekolah aja sih. Okay. Terus UKM apa lagi yang diikuti? Sama UKM paduan suara juga itu aktif juga gitu. Ya. Sama ya Himapar juga Putri di Himapar aktif juga gitu. Kebetulan di Himapar Putri jadi bendahara sih saat itu. Pengurus juga ya. Gitu. Okay. Wah, nyambung ya, bendahara, terus yang kerjaan yang sekarang ini juga ada kaitannya sama itu. Iya, betul, dengan karyawan lagi ya gitu. Nah, tadi kuliah ya, sebelum cerita kerja nih. Setelah kuliah tadi terus apa langsung apa namanya, ada prakteknya dulu atau sempet nggak? Sempet praktek kerja lapangan juga gitu, karena manajemen pariwisata kan mungkin lebih ke manajemennya ya Pak gitu. Jadi saat itu memang Putri dikasih kesempatan buat PKL di HR gitu, di bagian HRD di Hotel Arya Duta gitu. Arya Duta di Jalan Arya Duta Aceh. Tuh Jalan Aceh ya. Betul, yang dulu tuh Hyatt ya. Hyatt. Betul, di situ dikasih kesempatan di situ.
selama 6 bulan Putri. Kebetulan di situ divisinya di training, jadi memang ngehandle anak training juga gitu. Jadi Putri training tapi ngehandle anak training juga gitu, yang SMK gitu. Nah, di situ 6 bulan PKL sambil skripsi kan Pak. Setelah PKL itu sambil skripsi, tahu itu ditarik juga jadi daily worker gitu. Di Arya Duta. Di Arya Duta, cuma jadi beda divisi, jadi income audit di accounting gitu. Memang basically itu ya kita diajarin sih gitu ya, accounting tuh diajarin juga, cuman memang nggak fokus kan ya Pak gitu. Cuman ya jadi pengalaman baru juga sih saat itu selama 3 bulan belajar accounting gitu. Dari situ ya fokus skripsi. Skripsinya gitu. apa? Skripsinya tentang KPI, Key Performance Indicator. Gitu. Kayaknya nyambung semua tuh ya. Nyambung Pak. Oke. Nyambung. Waktu skripsi gimana? Ada yang seru nggak? Seru. Saya sempat ingin pulang saat sebelum sidang karena ngeblank banget tuh kan Pak gitu. Kebetulan saat itu dapat jadwal jam 8 malam, udah nunggu yang lain beres gitu, tinggal Putri sendiri. Ya ngedrop ya gitu, mental tuh drop gitu. Tapi saat itu memang dosen tuh sangat support dan ngasih motivasi gitu kalau ya Putri bisa gitu ngelewatin ini gitu, dan istilahnya kamu harus kejar sampai titik akhir itu gitu. Garis finish itu sebentar lagi loh gitu. Jangan sampai berhenti di tengah jalan gitu. Ya udah sampai akhirnya coba tenangin diri dulu gitu ya. Sampai akhirnya ya udah dipersilakan masuk dan ya alhamdulillahnya lancar gitu. Lancar ya. Sampai Dan akhir. yang tadi setelah sidang ada kejutan lagi ya? Iya betul. Gimana nah ya amaze-nya tuh saat beres sidang gitu kan. Udah kayak aduh lega gitu ya, beban tuh udah lega gitu. Walaupun memang mungkin belum sepenuhnya yakin gitu, tapi nggak lama itu saya dapat telepon dari situ tuh, dapat telepon dari rekan saya yang dulu di Arya Duta. Waktu PKL ya? Betul, waktu PKL yang memang dia tuh nge-handle outsource training, daily worker yang ada di hotel. Saya dapat telepon dalam kondisi itu saya tuh masih lemas sebenarnya Pak gitu. Tiba-tiba saya diminta buat kirim CV gitu ya, CV dan lamaran kerja. Kayak masih blank juga gitu. Buat di mana ya? Ini jam 9 malam disuruh kirim lamaran kerja. Malam itu juga? Malam itu juga. Tapi gitu. udah ada dong CV? Belum ada. Bikin memang dulu? belum prepare. Ya. Akhirnya buat apa ya Bu gitu. Ini Kartika Sari nawarin nih, kamu mau nggak di bagian HRD katanya gitu. Sebenarnya masih setengah hati Pak saat itu, karena saya pikir beres skripsi saya pengen off dulu deh gitu, pengen coba calm down dulu deh, nggak mau apa ya namanya, nggak mau mikirin yang berat-berat dulu gitu loh. Tapi di situ balik lagi kayak ini kesempatan, orang udah niat nelpon malam-malam, berarti kan maksudnya dia ada kepercayaan lebih kepada saya gitu. Makanya saat itu ya udah deh Bu, kasih saya waktu setengah jam. Langsung dibikin tuh ya? Dibikin Pak, saya di depan? daerah depan gitu, kantin depan saya bikin dulu sebentar, kasih waktu saya setengah jam tapi dengan ya seadanya gitu. Saya bilang nggak apa-apa ya Bu, seadanya gitu. Akhirnya saya kirim, besok pagi saya dijadwalkan interview gitu. Saya interview jam 10 pagi, lalu saat itu tuh memang usernya tuh ada 1 orang yang nggak ada gitu. Jadi saya 2 kali interview langsung masuk hari itu. Pas keduanya langsung diterima gitu. Makanya langsung kerja di hari kedua sampai saat ini. Gitu. Jadi betul-betul ini ya, sidang, baru selesai sidang, iya. udah dipanggil buat lamaran, interview, terus langsung masuk. kerja. Cepet banget, prosesnya cepet banget. Sekarang gitu. boleh dong cerita mulai dari awal kerja tuh gimana sampai ke yang posisi sekarang nih? Oke. Sebenarnya saat masuk itu pun Putri itu ditawarnya di HRD ya Pak ya gitu. Ya kalau misalnya HR mungkin sedikit-sedikitnya masih ada lah gitu ya. Ilmu-ilmu di PKL sebelumnya gitu. Ternyata saat sudah masuk tuh Putri diposisikan di General Affair, di bagian umumnya gitu. Dan itu memang nggak ada basically sama sekali gitu loh. Di bagian GA itu tidak ada basic sama sekali. Tapi luar biasanya tuh usernya di sana tuh memberikan kesempatan Putri buat belajar gitu. Kamu mau belajar atau mau cari tahu atau enggak gitu. Dan di situ memang Putri tuh memang senang cari suatu hal yang baru gitu loh. Dan
dengan senang hati Putri mau gitu menerima, dikasih kesempatan untuk belajar kenapa enggak gitu. Akhirnya dan belajarnya langsung ke usernya tadi langsung dan itu tuh benar-benar diterjunin di lapangan langsung Pak, karena saat itu memang kita tuh set up manajemen semuanya, dari HR-nya, dari accounting-nya, bagian pembelian gitu ya, gudang dan semuanya itu kita baru set up gitu, set up dari awal gitu. Jadi di saat ditawarin kayak gitu, oke lah ya udah gitu, kita coba aja gitu. Kalau misalnya ya setidaknya kita udah berusaha untuk belajar, kita cari tahu gitu, ya hasilnya gimana nanti gitu. Nanti kita udah menjalankan gitu sih. Jadi di awal di General Affair tadi ya? Iya. Terus pindah lagi, berubah lagi tugasnya atau masih tetap di situ? Sampai saat ini masih di General Affair, cuman karena memang saat ini tuh kita megang 3 PT, jadi waktu baru masuk belum ada PT-nya ya? belum ada, belum legalitasnya tuh belum masih dibentuk. belum kokoh gitu loh. Kalau sekarang kan memang udah jelas ya Pak gitu dari masing-masing PT itu. Sekarang Putri handle 3 PT gitu dengan 5 tim gitu ya, ya itu juga luar biasa ya karena 5 tim itu tugasnya beda-beda? betul, jadi memang ada 2 di bagian payroll, yang 2-nya lagi di officer. Kalau misalnya untuk DGA-nya sendiri cuman Putri sendiri sih, gitu, bagian umum. Boleh dong cerita juga nih, kan ada 3 PT, Iya. apa aja tuh bidangnya? Kalau misalnya Putri sendiri kan sebenarnya under PT Kartika Food Industry, jadi lebih menghandle produk bakery ya Pak gitu ya, kayak Kartika Sarinya sendiri gitu loh. Kalau misalnya ada lagi PT 3 Mitra Buana, dia lebih menghandle ke toko mainan, dan candy dan Khusus fashion candy juga. ya? Ada ya? Jadi ada candy, terus fashion dan toko mainan. Nah itu untuk di 3 Mitra Buana. Lalu ada di 3 Kartika Boga Lestari, dia megang restorannya. Itu yang Madam di Dago, Sari. Dago itu ya? Betul. Jadi untuk restoran itu ada di 3 cabang. Ada di Dago, di Buah Batu, sama di Ujung Berung. Sebentar, Buah Batu, saya sering lewat Buah Batu tapi lupa di mana ya? Seberang BCA juga. Oke, Seberang dekat BCA. SMA itu ya? Sebelah S Hardware. Belakangnya kan ada SMA ya? Iya betul, daerah situ, gitu sih Pak. Jadi ya memang untuk saat ini karena HR-nya masih satu di di head office itu ya, jadi kita pegang semuanya, termasuk yang pribadi pun kita pegang gitu. Perusahaan pribadi, owner. Oke. Dan menghandle karyawan yang jumlahnya cukup banyak ya? Ada berapa tadi? Kalau misalnya di PT itu sekitar 500-an. 500 orang ya? Iya. 500 Ada orang. suka dukanya nggak tuh? Banyak sih gitu. Apa aja tuh? Iya, boleh dari di-share? awal ya pasti yang namanya dunia kerja itu pasti ada yang suka dan gak suka ya Pak gitu. Kita juga gak bisa buat semua orang itu suka sama kita gitu ya. Atau kita juga gak bisa buat semua orang itu jadi seneng gitu ya. Banyak banget sih yang istilahnya saling senggol, saling menjatuhkan banyak. Tapi ya balik lagi, kita percaya sama diri kita sendiri bahwa kita kerja tulus dari hati, kita kerjanya benar ya Pak. Jadi ya yakinin aja apa yang kita jalanin gitu sih. Jadi membuat kita kuat sih. Gitu. Nah terus kan tadi dengan lokasi yang cukup banyak gitu ya. Nah sebagai seorang yang pegang HR dan GA tadi, sempat kelihatan semua gitu? Awal tuh memang Putri selalu mobile, semua cabang. Semua cabang itu selalu mobile karena dari setiap cabang itu kan ada outsource juga ya Pak. Jadi cleaning service-nya itu under Putri juga. Di luar yang 500 tadi ada outsource lagi? Outsource juga. Itu outsource juga Putri yang handle. Dari outsourcing cleaning service, security, itu semuanya juga di handle gitu. Jadi ya saling monitor aja sih. Karena kita memang sekarang kan udah dipermudah ya Pak. Kita punya grup, jadi kalau misalnya memang kita nggak bisa mobile langsung, ya kita by group aja gitu. Jadi mobilenya monitornya lewat WhatsApp. Gitu sih, permudah. Nah tadi kan cerita waktu skripsinya tentang KPI ya. Iya. Nah sekarang ini KPI-nya, ilmu KPI-nya dimanfaatkan nggak? Sebenarnya kalau misalnya untuk di KFI sendiri sih, untuk KPI-nya sendiri sebenarnya belum berjalan. Karena sistemnya belum berjalan juga gitu ya. Tapi kalau misalnya appraisal manual sih kita sudah ada gitu. Itu udah berjalan juga sih Pak. Cuman kan kalau misalnya appraisal itu lebih ke HR recruitment gitu. Jadi bagian rekrutmen yang lebih nge-appraisal gitu. Nah sekarang cerita
rekrutmen gitu ya. Prosesnya gimana sih biasanya yang dilakukan oleh Putri dan tim? Oke, sebenarnya kalau untuk rekrutmen sih dulu tuh nggak prosedurnya tuh sekarang tuh udah lebih tertata dibandingin dulu ya Pak. Gitu. Ini jadi termasuk membuat prosedur nih ya? Ya betul. Kalau misalnya sebenarnya ada bagiannya lagi sih HR rekrutmen gitu, tapi sedikitnya kalau misalnya prosesnya itu yang pasti kita tuh biasanya buka juga Pak di media sosial atau di job street kayak gitu. Job street. Untuk lowongan-lowongannya, jadi bisa dicek sih sebenarnya gitu dari PT-PT Kartikasari ya, Kartikasari Group lah gitu. Biasanya kita masuk ke situ, biasanya nanti kalau misalnya memang dia berminat itu bisa di join aja, maksudnya kita masuk, nanti biasanya kita di interview sih, dipanggil gitu, nanti ada panggilan dari pihak Kartika, lalu dipanggil, interview, biasanya ada beberapa proses sih, biasanya nanti dari user yang bersangkutannya dulu, misalnya accounting berarti sama chief accountingnya, lalu nanti bagian HR, baru nanti terakhir kalau misalnya memang berhubungan dengan owner sendiri, nanti owner sendiri juga bisa interview sih, biasanya seperti itu. Tapi dalam proses-proses itu sempat melakukan interview juga langsung gitu Mbak Putrinya? Putri belum pernah. Usernya yang melakukan itu biasanya? Iya, user. Oke, tapi Putrinya ngatur supaya proses rekrutmennya. Iya, biasanya lebih kayak, kalau Putri sih lebih ke nanti kalau misalnya prosesnya karyawannya sudah diterima, kayak uniform itu Putri yang sediain semua. Uniform, terus kayak kelengkapan dia mungkin harus pakai PC atau laptop, fasilitas-fasilitas kantor yang memang dia digunakan itu nanti Putri yang sediain. Kayak gitu sih. Iya. Dan selama ini gimana? Karyawan baru itu happy gitu dengan fasilitas yang diberikan, atau barangkali malah ada yang komplain juga gitu? Iya, pasti ada Pak, benar. Kita udah mencoba melengkapi juga ya gitu ya fasilitas perusahaan, tapi tetap aja masih ada yang kurang ya, namanya istilahnya manusia pasti kan nggak pernah puas ya Pak ya, tapi kita berproses gitu, kita selalu berproses untuk selalu lebih baik lah gitu untuk melengkapi perusahaan, karena dulu tuh kan nggak kehandle sama sekali Pak, jadi memang benar-benar kita dari nol nih membenahinya gitu, jadi sedikit-sedikit kita benahi sih. Gitu. Jadi sekarang berapa tahun? Putri sekarang tuh 4 lebih ya? 4 tahun. 4 tahun lebih lah. Pasti banyak dong ininya, pelajarannya yang bisa diekstrak gitu. Iya. Apa tuh kira-kira? Banyak banget sih Pak. Pertama ya maksudnya bersyukurnya Putri dikasih kesempatan buat belajar ya dari nol gitu. Dari yang memang nggak punya pengalaman sampai akhirnya ya sedikitnya punya ilmu lebih gitu di bagian general affair gitu. Lalu bener-bener saat itu memang Putri nggak ada mentor yang bisa mendampingi untuk terjun langsung di lapangan. Jadi memang Putri tuh cari semua sendiri, belajar semua sendiri gitu. Jadi cari tahu semua sendiri gitu. Dan sampai saat ini tuh ya alhamdulillahnya semua kepake gitu. Semua ilmu itu kepake dan istilahnya karyawan pun sangat menerima gitu ya apa yang Putri kerjakan, apa yang Putri kasih gitu. Gitu sih Pak. Luar biasanya sendiri itu semua bisa sendirilah istilahnya gitu. Iya. Pengalamannya hebat sekali. Nah, mudah-mudahan nanti bisa didengar juga nih Mas Nesia ya, sehingga bisa diambil manfaat-manfaatnya. Oke, kita break dulu. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi, dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, Sistem Analis, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi manajerial tour and travel,
kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars. Dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukungmu. You are Yes, we are. Oke, Arsnesia, kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan Mbak Putri. Ya. Nah, di segmen ini saya akan persilakan Mbak Putri untuk memberikan advice mungkin ya, nasihat gitu buat adik-adiknya ini yang masih berjuang kuliah. Silakan. Mungkin apa ya, sharing aja ya Pak ya, maksudnya kayak jangan pernah menyerah gitu, tetap percaya sama diri sendiri, jangan pernah berhenti untuk belajar dan mencari suatu hal yang baru, karena pasti akan ada jalan ya gitu untuk kita lebih baik ke depannya gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang saat ini masih berjuang, terus berjuang sampai titik akhir, jangan pernah menyerah, pokoknya selalu kasih yang terbaik gitu, tulus dari hati lah. Oke, sip, mantap. Dan seperti biasa, ini buat ciri khas kita. Jadi tamu yang selesai diskusi, ngobrol, kita minta untuk memakai ini. Siap. Ya, silakan. Langsung pakai Pak? Boleh. Oke. You are? Yes, we are. Oke, Arsnesia, demikian obrolan kita yang sangat menarik dengan Mbak Putri Indah Maharani. Terima kasih. Tetap di acara kita untuk diskusi, meningkatkan kemampuan soft skill kalian di Futars, Create Your Future with Us. Futars, Create Your Future with Us.